terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri Bapak. Sebelumnya nama saya Sendi Wardana. Saya bisa dipanggil Sendi. Saya dari Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya alumni dari UIN SMH Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya lulus di tahun 2025 kemarin di prodi Hukum Tata Negara atau Siasah. Saya merupakan penerima manfaat KIPK, Kartu Indonesia Pintar. Saya juga aktif di beberapa kegiatan mahasiswa Bapak di waktu kuliah kemarin. Saya aktif di beberapa organisasi internal ekstra kampus. Internal kampus, saya aktif di UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, Pusat Riset Mahasiswa, dan saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Bidik Misi. Di ekstra kampus, saya mengikuti beberapa kegiatan, yaitu saya mengikuti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau yang disingkat kami. Saya juga ikut mengenai komunitas Law Community, Posyandu Remaja, dan yang lain dan masih aktif juga. Selain itu, saya juga pernah diajak beberapa dosen untuk mengikuti penelitian bareng dan mempunyai artikel di beberapa jurnal yang bersinta. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Komponennya udah bagus, cuman nanti harus bisa memilih yang mana yang paling baik ya. Yang paling baik itu tuh misalkan kayak organisasinya kakak nyebutnya banyak banget tuh. Cukup pilih yang menurut kakak paling relevan dengan tujuan kakak. Misalnya tujuan kakak itu berhubungan sama dengan hukum tata negara misalkan ya. Ya, kakak harus bisa coba mana organisasi yang relevan dengan hukum tata negara. Kemudian yang kedua, em, bagian penutup dari perkenalan itu tuh setidaknya kakak bisa jelasin harapan apa namanya tujuan kakak melamar LPDP. Mungkin ini kurang lebih contohnya aja. Perkenalkan, nama saya Cindy Wardana. Sekarang saya merupakan lulusan IAIN apa kayak gitu. Dan selama kuliah saya aktif di akademik dan non akademik. Di mana salah satu dari sekian banyak organisasi yang saya ikuti adalah X, di mana saya menempati posisi sebagai ketua misalkan. Dan di sini saya belajar tentang leadership. Di sisi lain, kayak gitu saya juga aktif dalam publikasi, di mana saya terlibat dalam beberapa publikasi di dan di jurnal yang Sintanya sebutin Sinta berapa kayak gitu. Lebih spesifik lebih bagus. Habis itu baru kakak bilang, sekarang kayak gitu, saya memiliki concern di bidang hukum tata negara di mana kayak gitu eh, ada beberapa aspek yang saya yakin itu saya butuh untuk mengambil peran di bidang hukum tata negara ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin melamar beasiswa LPDP untuk mendukung saya studi di universitas apa gitu dengan jurusan apa kayak gitu. Cukup, udah kebayang? Insya Allah Bapak kebayang banget Pak. Oke, Jadi udah baik. lebih terarah, lebih terstruktur. Ya. Bapak Heeh. izin sambil direkam Bapak ya. Oh ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya Eh, Bapak. Kenapa Anda harus lanjut S2? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Niat saya ingin S2 adalah karena saya melihat bahwasannya dari data yang saya dapati ya Bapak, dari detik.com bahwasanya dari 280 juta penduduk Indonesia yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 12 juta lebih sekian gitu. Artinya bangsa Indonesia itu masih kekurangan SDM yang berkompeten, yang ber SDM yang unggul gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dilihat dari faktor pendidikannya saja kita hanya 12 juta dari 280 juta gitu. Jadi ketimpangannya sangat tinggi Bapak. Maka dari itu saya termotivasi
untuk melanjutkan pendidikan agar saya termasuk dari agar penduduk Indonesia bertambah jumlahnya yang SDM-nya lebih lebih tinggi lagi gitu. Dan tidak hanya itu, permasalahannya juga mengakibatkan dari rendahnya SDM, maka ekonomi Indonesia juga akan lama tumbuhnya Bapak. Jika kita melihat visi misi Indonesia 2045, Indonesia Emas, salah satunya saja menuju ekonomi lima negara, termasuk 5 negara ekonomi yang tertinggi atau pemerataan sosial. Nah ini jika kita lihat dari sana itu, kalau melihat hari ini, saat ini, melihat pendidikannya juga masih rendah gitu, maka dari itu untuk mencapai visi misi 2045 akan sulit gitu Bapak. Maka dari itu saya ingin melanjutkan S2, melanjutkan pendidikan saya karena ingin mengembangkan, ingin menjadi salah satu obor atau kait atau salah satu obor penyemangat untuk bisa mendorong ekonomi Indonesia lebih tinggi, lebih baik, lebih pemerataan, dan SDM kita unggul gitu. Mungkin sekiranya seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Eh, oke, baik. Tapi ada beberapa. Jadi kalau pertanyaan tentang kenapa harus lanjut S2, idealnya jawabannya adalah problem yang kita hadapi apa. Kemudian solusinya itu adalah ketika kita lanjut S2 itu sebagai solusinya. Mungkin kayak contoh punyanya Kak Tila itu kan problemnya adalah mayoritas perempuan itu mengalami penyakit X. Dan solusinya adalah menciptakan alat Y. Tapi dia nggak punya skill untuk menciptakan alat tersebut. Oleh karena itu dia study di jurusan fisika medis misalkan ya. Jadi kalau untuk kasus Kak Cindy harusnya mulai dari problem dulu. Misalkan tentang apa namanya kebutuhan ilmu tata negara di Indonesia itu, hukum tata negara di Indonesia itu seperti apa? Di level kabupaten, provinsi, sampai level negara kayak gitu. Yang masih belum optimal dan kakak ingin membawa apa ya perbaikan dengan melanjutkan studi terlebih dahulu kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Rencananya pengen studi di mana? Uh, Masih magang Bapak. Ah, jadi kayak gini. Pertanyaannya, rencananya ingin studi di mana? Rencana pengen studi di Universitas Padjadjaran Bapak, Unpad. Oke, dapat pertanyaan itu kakak kasih penjelasan kenapa milih Unpad kayak gitu ya. Apa yang spesial dari Unpad dalam hal hukum tata negara kayak gitu. Dan oke, cukup dua itu aja sih. Kenapa Anda, oke, rencananya Anda ingin studi kemana? Baik Bapak, rencananya insya Allah saya pengen mengambil studi di Universitas Padjadjaran di Prodi Ilmu Hukum. Di klasternya pengambilan ketatanegaraan. Kasihkan alasan kenapa memilih Unpad. Oke, baik Bapak. Kenapa saya memilih Universitas Padjadjaran? Karena setelah saya riset, setelah saya cari tahu bahwasanya Universitas Padjadjaran itu ada sertifikasi dari FIBA. FIBA adalah eh, salah satu lembaga kurikulum yang lembaga penjamin mutu dari Jerman yang dimana berfokus pada ilmu rumpun ilmu hukum, manajemen, dan ilmu sosial. Yang sertifikasi FIBA ini adalah sertifikasi yang dimana kurikulum tersebut sudah setara dengan kurikulum yang di Eropa. Maka dari itu saya tertarik untuk masuk ke Universitas Pajajaran karena setara kurikulum yang ada di Universitas Pajajaran tidak hanya terakreditasi oleh nasional, tapi terakreditasi oleh internasional juga. Salah satunya FIBA tersebut yang dari Jerman. Alasan yang kedua saya adalah karena saya melihat pakar-pakar dari hukum tata negara, salah satu banyak di jaring yang di jaring Unpad, alumni-alumni Unpad yang yang lumayan yang terkenal gitu. Salah satunya bisa kita lihat Profesor Profesor Susi, Profesor Pak Dokter Pak Dewan Pak saya lupa Pak Bilal Dewansyah,
Dan tidak hanya itu, saya juga pengen masuk Unpad karena salah satu kampus unggulan di Indonesia gitu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Sip, sip. Alasnya udah kuat sih sebenarnya. Cuman dari aspek yang udah dibahas baru dari aspek kualitas ya, tapi belum dibahas dari aspek mata kuliah. Jadi mata kuliah yang cocok buat kakak itu apa mata kuliahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua dari aspek fasilitas. Ada nggak sih fasilitas yang memadai kayak gitu ya untuk bisa lebih baik nantinya di selama studi di mana di Universitas Pajajaran tersebut gitu. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, em, coba jelaskan tentang rencana studi Anda. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Rencana studi saya ketika berkuliah adalah pertama, di tahun pertama saya ingin berfokus pada mata kuliah, menyelesaikan mata kuliah, menyelesaikan program studi yang wajib diselesaikan oleh kampus gitu. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban akademik di semester 1 dan semester 2 tahun pertama. Masuk ke semester 2 dan 3, saya ingin aktif sebagai apa asisten dosen, sebagai peneliti bersama sama dengan teman-teman yang lain dan menyelesaikan pengajuan tesis saya, proposal tesis. Dan di semester 3 dan semester 4, saya ingin berfokus kepada penyelesaian tesis dan mencari jejaring lebih kuat lagi agar penunjang langkah selanjutnya gitu Bapak. Sekiranya segitu Pak rencana studi ke depannya. Oke, baik. Urutan informasinya udah, cuman oke, kegiatan akademik non akademiknya. Kegiatan non akademiknya udah dibahas, kegiatan non akademiknya juga udah dibahas. Cuman ada satu sih yang belum ada tuh adalah menyebutkan nama mata kuliah untuk menunjukin kalau misalnya kita udah tahu kurikulumnya. Jadi misalkan contoh di semester 1 saya akan fokus kepada bidang X kayak gitu ya. Kemudian di sini saya akan belajar mata kuliah Y dan Z kayak gitu Kak. Kemudian di semester 2 baru tadi ya masalah jadi asisten dosen dan sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda lakukan setelah Anda studi nanti? Mohon maaf Pak, kurang terdengar. Apa yang Anda lakukan setelah Anda studi nanti? Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah saya menyelesaikan studi, saya berencana ingin mendaftarkan menjadi dosen di universitas-universitas baik di daerah ataupun di perkotaan. Tetapi saya ingin menjadi dosen itu. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oke. Em, Idealnya, kakak jelasin dulu apa namanya concern kakak apa, dan kakak ingin jelasin masalah tersebut dengan menjadi apa, kayak gitu. Kalau misalnya kakak memutuskan mau jadi dosen, jelasin bagaimana kakak bisa mengimplementasikan ilmu yang kakak dapat selama S2 ke proses kakak jadi dosennya nanti. Kemudian idealnya juga kalau seandainya bilangnya jadi dosen, usahakan ada tempat yang urgent menurut kakak untuk jadi dosen.
gitu. Sebagai contoh kayak gini, eh, di Kalimantan ada kekurangan dosen nih di bidang ini. Nah, kira-kira dan saya ingin mengambil posisi tersebut kayak gitu kan. Jadi apa namanya? eh ya kurang lebih kayak gitu. Itu lebih baik daripada cuman sekadar bilang jadi dosen. Sama Baik, Kasian alasan Bapak. kenapa memilih dosen juga ya. Oke, misalkan Baik, memilih Bapak. dosen supaya lebih mudah atau lebih dekat kayak gitu kepada mahasiswa dalam proses regenerasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda lakukan jika Anda gagal LPDP pada kesempatan ini? Baik, Bapak. Ketika saya gagal mendapat LPDP ini, beberapa langkah yang saya akan ambil. Pertama, tentunya evaluasi, Bapak. Tentunya evaluasi diri, kenapa saya bisa gagal di tahap ini, di tahap wawancara, karena saya telah melalui administrasi, melalui mendaftarkan ke kampus, dan langsung ke wawancara. Ini sangat luar biasa langkah-langkahnya. Langkahnya harus ada evaluasi. Pertama, evaluasi, tentunya ada evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, saya akan mendiskusikan. Langkah keduanya mendiskusikan hal yang sudah dievaluasi ke beberapa teman, ke beberapa keluarga, dan ke beberapa dosen pembimbing waktu di semester di S1 saya. Jadi tahap pertama itu evaluasi. Setelah evaluasi saya akan mendiskusikan hasil evaluasinya. Dan tahap ketiga saya akan mencari beasiswa lain ketika ada pendaftaran beasiswa lain yang terdekat tentunya selain LPDP. Tapi saya akan mencoba lagi di tahun berikutnya ketika LPDP buka lagi di batch 2, batch berikutnya. Mungkin beberapa langkah yang saya ambil seperti itu, Bapak. Ya, mungkin coba nanti diawali dengan kata evaluasi. Saya melakukan evaluasi. Apa yang harus saya perbaiki. Kemudian pada tahap berikutnya saya akan coba meningkatkan kayak gitu performance saya. Apa namanya? eh, Performance saya kayak gitu misalkan ya. Apakah dari segi SE dan sebagainya. Dan saya akan mencoba kesempatan di kesempatan berikutnya. Jika misalkan di Indonesia memiliki beasiswa lain, saya juga akan mencoba hal tersebut kayak gitu. Oke, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki closing statement? Alhamdulillah ada, Pak. Closing statement saya pertama, saya alhamdulillah udah sampai tahap wawancara hari ini. Sebetulnya masih belum menyangka gitu Bapak sampai tahap wawancara, sampai tahap bertemu dengan Bapak. Sampai saat ini saya belum begitu sangat-sangat terharu sampai saat ini Bapak. Tetapi saya bangga, termasuk bangga keluarga, teman-teman, kerabat ketika mendengar bahwasanya saya dapat mendaftar di beasiswa LPDP dan mendapatkan langsung tahap wawancara. Teman-teman dan keluarga saya sangat luar biasa antusiasnya Bapak. Selain itu, saya juga ingin menyalakan obor-obor penyemangat, walaupun saya berasal dari desa, walaupun saya bukan berasal dari orang yang berkeadaan, walaupun saya bukan berasal dari orang-orang seperti di luar sana, saya mempunyai semangat. Saya mempunyai semangat untuk terus berubah, untuk memajukan bangsa ini agar lebih baik lagi. Karena dari pengalaman yang saya lihat dari setelah lulus, sekarang saya sebagai sering bertemu orang sebagai sales marketing, saya melihat orang-orang sangat butuh banget yang dibantu gitu. Saya pengen menjadi orang yang membantu mereka gitu, Bapak. Semoga dengan LPDP ini saya bisa bergandeng tangan dengan LPDP terus untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena obor tidak hanya dinyalakan di Jakarta saja, Bapak. Obor penyemangat tidak dapat menerangi se-Indonesia ini di Jakarta saja, Pak, atau di kota-kota besar. Tapi obor penyemangat harus berasal dari desa-desa yang ada di Indonesia. Supaya desa-desa di Indonesia
terang dengan orang-orang yang berkompeten, berpendidikan, dan ekonomi Indonesia menuju 45 pemerataan terakses pemerataan pendidikan terwujud gitu Bapak. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Oke, sip. Udah baik. Eh, Paling kali ini yang harus Kak Sandy coba apa ya persiapan lebih lanjut, yaitu adalah linearitas apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi solusi, dan apa yang akan menjadi apa yang akan kakak lakukan kayak gitu. Idealnya tuh dia apa ya satu garis lurus kayak gitu. Nanti coba baca esainya lagi, kira-kira titik temunya ada di mana. Jadi misalkan sebagai contoh, problemnya misalkan di fungsi ABRI ya waktu pas kita diskusi. Sehingga kakak milihnya tentang hukum tata negara. Tapi solusi yang kakak berikan adalah setelah lulus kakak malah menjadi dosen kayak gitu. Idealnya kakak misalkan jadi advokat kah misalkan itu sebagai contoh sih yang bisa ngebantu hal tersebut. Oke, tapi eh, whatever untuk sementara nanti kakak coba cek ulang dan coba dalamin. Secara keseluruhan informasinya udah baik, kemudian kakak juga udah tenang kayak gitu ya dalam penyampaian. Itu udah menjadi salah satu kunci positif yang memang bisa dibawa nanti saat wawancara. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Thank you Kak Sandy, good luck. Sampai ketemu lagi dalam proses berikutnya ya. Oke, see you Kak. Assalamualaikum.